Yo 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 yo, tak kucing tak kerbau. Gimana keadaan kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat, alhamdulillah. Syukur dah. Tinggal sehat-sehat aja ya. Jadi juga kali ini kita mau nge-reaction part ketiga dari video Alex Pijar. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita masuk videonya. Check it out. Sebagian kesuksesan itu berawal dari dendam. Make tiap hari ya kan, tangkeplah gua. Ketangkap sebagai pemakai apa pengedar? Pemakai pengedar. Pemakai dan pengedar. Pemakai dan Episode Tahun berapa, sebelumnya ya. Iya. Masuk penjara tuh nggak enak Gak setahu gue. enak, gak enak. Lo hari pertama di penjara dipukul pasti. Pastilah perkenalan. Pukul ya? Pukul lah. Oke, seorang Alek nih yang track recordnya di luar penjara tuh nggak ada yang tahu ya di dalam penjara kalau lu udah pernah belah orang ya. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Nggak Tapi tahu, lu Bang. dipukul lu ngelawan nggak, Lek? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Lu pecandu, Candu bang, candu berat gua. bukan pedagang pejual, Pedagang juga pernah. tapi pecandu juga. Pecandu juga bang. Apa Lek, cerita Pedagang yang apa tuh? paling lu nggak bisa lupa ketika lu jadi pecandu? Pecandu itu gua, ini gua buat pelajaran lah, buat supaya yang lu viewer di rumah lah yang masih suka atau apa sih, gua nggak ngelarang ya. Cuman nih gua ceritain dampaknya loh. Dampaknya itu Apa Lek? asli parah. Hmm. Jadi gue pernah sampai sempet mati, Sempet mati, sempet overdosis bang ceritanya gue. Hmm? berbusa gitu Lek. Berbusa Oh, bang. Berbusa tuh 4 jam gue nggak sadar. ode. Sempet dirawat di RSUD Tangsel. Dan dokter bilang gue gak bakal ketolong. Nggak bakal ketolong. Gak bakal ketolong nih orang nyawanya. Cuman itu posisinya gue udah nikah bang. Oh udah nikah. Udah oke. nikah. Dan nikah udah punya anak gue baru umur sebulan. Sebulan. 1 bulan. 1 bulan. Jadi pas 4 jam itu, setengah 3 jam itu gua ada satu titik cahaya nih kayak nangis bayi-bayi gitu yang narik-narik gua terus. Narik-narik terus itu supaya ayo lu bangun, jangan tidur lu, bangun. Gue ikutin cahaya itu, ternyata pas gue buka mata tuh yang gue lihat muka anak gue. Gila, subhanallah banget. Setelah kejadian itu nggak bikin gue jerah bang. Berarti lu pernah mati suri Lek ya? Iya bisa dibilang kayak gitu bang. Nggak jerak. Gak jerah bang, gue masih Pingsan sih Pakai kayaknya. tiap Nggak mati hari, suri, ya pingsan. tangkep lah gue. Ketangkap sebagai pemakai apa pengedar? Pemakai Gol. Pemakai dan pengedar. dan pengedar. Tahun berapa Lek? Tahun 2019. Udah era Pak Jokowi ya? Iya bang. Kan berat Lek. Iya bang. 8 hari gue di dalam. Setelah 4 hari itu seminggu tuh gue ngerasa depresi bang. Dan depresi itu gue tiap hari bercanda sama anak gue. Jadi itu di dalam tuh gue ada sarung, itu gue ikat ke leher gue bang. Gue mau mati aja lah, Mau bunuh diri. mau bunuh diri. Itu posisinya lo di rutan apa yang udah dibagi kamar apa masih penampungan? Penampungan. Ya orang-orang lihat lo gimana Lek? Diem aja bang. Mereka juga mikirin masalah sendiri-sendiri ya? Iya, karena tuh di dalam itu kita nggak punya apa-apa selain kita punya doa doang. Iya. Tuh gue udah sampai sarung, udah gue ikat ke leher gue. Nah ada satu orang nih yang peduli ke gue kayaknya dah gitu. Tetepok gue. Sadar lu, gila lu. Ingat anak lu. Oh dia kok tahu anak lo udah cerita? Gue cerita, jadi setiap jam kayak kita nongkrong gini, kita satu sama lain sharing bang. Lu punya anak gak kayak gitu, jadi dibilang kayak keluarga lah. Ah itu mah cerita enaknya Lek. Iya. Masuk penjara tuh nggak enak Gak setahu gue. gak enak. Lo hari pertama di penjara dipukul pasti. Pastilah perkenalan. Pukul Lek ya? Pukul lah. Oke, seorang Alek nih yang track recordnya di luar penjara tuh nggak ada yang tahu ya di dalam penjara kalau lu udah pernah belah orang ya. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Nggak Tapi tahu, lu Bang. dipukul lu ngelawan nggak Lek? Gue diem aja bang. Nggak mau ngelawan. Gak mau ngelawan, karena gue udah gak mau nyari masalah lah. Gue di dalam penjara itu udah banyak masalah. Oke. Gue diem aja lah. Padahal kalau lawan mah bisa aja Lek ya. Bisa aja. Cuman gue nggak mau, gue diem aja. Pas itu gue udah depresi itu, inget lu, coba lu, itu ada Al-Quran kata dia. Coba lu baca itu. Lu curahin unek-unek lu tuh ke dalam itu. Gue inget lagi gue di situ punya Allah.
Jadi gue ngadu terus sama dia. Padahal dengan posisi gue orang hina, Bang. Cuman gue masih punya dia. Setelah 9 hari tuh gue ditebus ternyata gue sama keluarga gue. Ditebus. Alhamdulillah. Siapa bapak? Bapak menyokap. Menyokap. Karena posisinya gue anak bontot, bokap nyokap juga haji, terpandang juga di tempat gue. Maaf, bontot tuh 86, tertua. 86. Terakhir, paling Berarti kecil. lo punya Cip, kakak? lo Punya pernah? kakak gue. Kakak tuh 1, Cewek? cewek. Oke. Nah, bebas lah gue nih ceritanya. Bebas ini gue nggak jerah bang ternyata. Gak jerah gue balik lagi ke situ lagi, ditangkap lagi lah gue. Kedua kalinya ditangkap lagi gue. Lek maaf, yang sebelumnya ditebus berapa Lek? 125 juta bang. Oke, terus nggak jerah, tetap balik lagi. Tetep balik lagi gue bang. Lingkungan Lek ya? Lingkungan bang, Duit itu tuh, Cuk. faktor yang paling menurut gue paling itulah. Terus akhirnya? Gak jerah. Nah yang kedua kali ini gue udah siap badan, gue mau ngejalanin. Gue nggak mau ditebus, gue nggak mau. Berapa tahun? Tuh gue divonis 6 tahun 6 bulan Sebagai pemakai? sebagai pemakai dan pengedar. Mengedar lagi, oke. Terus? Nah setelah gue besoknya mau dibawa ke, kalau kita nyebutnya kapal besar lah itu, dibawa Jurutan. ke LP, bokap nyokap gue nangis. Padahal gue udah bilang sebelum kita mau terbang kan kita ditemenin dulu tuh sama orang tua. Gue udah bilang, Papa jangan nebus Rio. Ini kesalahan, benar-benar kesalahan Rio nggak kapok. Rio udah siap buat bawa badan lah ibarat kata. Cuman inget Rio nitip doang, Dini sama Naila, karena dua itu kan anak istri gue. Rio nitip itu aja. Nah di situ bokap gue nangis ternyata. Dibela-belain lah gue tuh. Belain. Nah pas besoknya mau sidang, malamnya gue ditebus lagi di situ. Lebih mahal lagi dong? Gak tahu gue bang. Gue pas itu nggak dikasih tahu gue masalah nominal. Pasti itu lebih mahal lagi tuh. Nah setelah 2 kalinya udah di situ mungkin teguran keras lah buat gue bang. Gue kasihan lagi ngeliat anak istri gue. Iya, jelas. Nah, itu gue lebih dimana fase gue mau berubah itu lebih parah bang. Fase gue buat ngelepas itu barang-barang kayak gitu tuh menurut gue kacau bang. Kacau ya? Kacaunya tuh 4 hari. Gue di situ 4 hari itu karena setiap hari gue pemakai kan. Setiap hari gue kena. Nah selama 4 hari ini gue nggak kena. Nah di 4 hari ini gue ngerasain gemeter badan gue bang, pucet gue. Sakau ya? Sakau. Sakau bang. Itu di rumah gue ngamuk-ngamuk. Pintu-pintu kaca, jendela gue tonjok-tonjokin. Gue kayak orang gila di situ. Bini sama anak gue cuma nangis doang bang. Lihat kelakuan gue kayak gitu. Nah setelah gue agak reda, bini sama anak gue pisahin kamarnya. Gue di dalam kamar tuh sendiri. Gue ngejedotin pala sampai berdarah-darah. Gue pengen berubah, cuman kayak gini banget anjing. Berat sih, like Bener ya. Rehab tuh berat ya. Nah, setelah jam 10 gue tidur bang. Jam 10 malam gue tidur, bangun gue jam 1. Jam 1 gue makin gak karuan badan gue ini, makin sakit gue. Ingat gue tuh gue pengen dapet barang itu ayo dimanapun gue cari. Nah gue balik lagi gue di situ. Gue ambil air wudu, gue sholat tahajud, udah situ gue mohon, gue berdoa. Dalam doa gue bilang kalau emang gue nggak bisa sembuh, nggak bisa hilang dari barang-barang itu, matiin gue aja. Dibanding gue balik lagi ke dunia itu nyusahin keluarga gue, buat apa bang? Akhirnya gue doa, tidur, bangun paginya gue seger bang. Sembuh di situ? Sembuh bang gua. Sampai sekarang gua udah nggak lagi ya? Udah nggak lagi bang. Kurang lebih berapa lama Lek? Lepas dari itu? Sembuh ya? 5-4 bulan terakhir nih. Wah baru Lek ya? Baru bang. Gila. Baru bang. Hati-hati Lek. Terus lo nggak main lagi kan sama lingkungan itu? Enggak bang. Berteman tetap? Berteman tetap. Cuman posisinya kalau dia lagi pada make gua ya speak lah di bini gua nelfon nih. Gua tinggal bang. Punya pesan gak lu buat teman-teman lo itu, mungkin mereka nonton? Iya mungkin ya udahlah lu berhenti bro, sakit. Dampaknya tuh bukan ke lu doang, kasihan keluarga lu. Karena hari apes tuh nggak ada di kalender bang. Iya, hari apes tuh tidak ada di kalender. Iya, ada di kalender. Ya kan? Lu Orang masih ngenges-ngenges ya kan? Ya tunggu aja. Gue orang Aceh Lek. Gue hidup di
kalau dibilang di ladang itu Iya. dua hal itulah, sabu, ganja, Hmm. itu Aceh itu gila juga sebenarnya. Tapi gue alhamdulillah seumur hidup gue belum pernah Alhamdulillah ya, ngerasain. Bang. Iya, gue apa ya, sebutan apa ya, strike X yang benar-benar gue nggak ngerokok, gue nggak minum, gue nggak narko. Tapi ada cerita lucu lagi. Apa, Aku Bang? cerita ke lu ya. Ini ada cerita lucu, geng. Mumpung kita cerita narkoba ya. Jadi waktu itu ya namanya orang Aceh ya, dapetin daun itu tuh Itu emang gampang gampang ya? banget di sana. Karena kebun juga kan di Iya. sana. Karena kita kalau misalkan orang Aceh mau dibilang pemakai, bisa dibilang hampir seluruh Aceh pernah merasakan yang namanya ganja karena makanan. Gulai kambing kita tuh Iya. pakai itu buat lunakin daging. Iya. Terus ya yang namanya Benar-benar. kalau udah diisep tuh salah gunakan. Itu nggak Pernah berasa. kejadian, gue nggak mau nyebut temen nih siapa. Yang jelas ini adalah temen gue waktu itu. Jadi ya masih remaja, kuliahan, gue pulang lah ke kampung. Masih nakal-nakalnya kan. Teman-teman gue itu ini pesta itu Oh. di satu base camp di Iya. rumah. Ditumpukin semeja ini nih, setengah meja ini ditumpukin, lu bayangin Buset, segitu banyak banget banyak tuh. banget. Sebantal namanya. Ah. Kita tuh belinya nggak selinting Enggak. nggak, sebantal. Belinya sebantal. Udah, taruh di situ. Gak lama ada teman yang punya rumah itu mandi, lagi mandi. Tiba-tiba adiknya nyampe. Adiknya, mereka tuh beda rumah lah tinggal adiknya sama teman-teman cewek gitu. Karena di Aceh kan nggak boleh campur, even kita saudaraan. Iya. Nah, ntar bisa terjadi yang Hal yang tidak inginkan lah. Nyampe adiknya tujuannya adalah ngantarin motor, nganterin motor, motornya diparkir di depan. Ternyata ada tetangga yang ngintip, wih ada cewek bawa motor ke rumah itu isinya cowok semua dari tadi, ya kan? Oke, tetangganya nggak lama masuk, terus ngintip lagi. Dia nggak lihat kalau adiknya temen gue itu udah cabut. Adik gue, temen gue ini cuma nganterin motor. Jadi artinya kan motornya masih di situ dong. Iya. Dia bilang, wih motornya masih di situ, orangnya nggak ada. Berarti orang kemana? Di dalam. Dia mikirnya, wah di dalam nih, ngapain nih cewek masuk ke dalam cowok. Nah, ini adalah sebuah budaya di Aceh. Kita orang Aceh itu paling anti sama yang namanya perzinahan. Orang pacaran tuh nggak boleh. Aduh, itu bisa dipotong Benar. di sana. Nah, ini agak lucu. Dikumpulkanlah warga sama si tetangga ini. Wih, kumpul semua. Kita grebek itu rumah. Oh. Ada cewek di dalam ya. Terus? Mereka lagi party seksi nih katanya. Masuk warga, semuanya masuk. Terus? Keluar. Teman gue yang tadi lagi mandi keluar pakai anduk. Kenapa bang? Pakai anduk katanya gitu. Wah, aduh ini ada nih. Mana cewek di dalam tadi? Gitu. Gak ada cewek bang, ada cewek katanya. Nah, akhirnya masuk warga, robos ke dalam rumah. Pas dicek itu ganja masih di meja. Terus? Cuek. Oh, wah lagi ngeganja kalian ya, katanya gitu kan. Mana cewek? Gak ada cewek bang, periksa. Gua periksa. Gak ada, benar-benar gak ada. Malu kan si yang tetangga Iya, ini tetangga kan. itu. Malu kan. Dibilang, tadi ada cewek ini. Dijelasin sama temen gua. Itu adik saya bang, nganter motor, cabut gitu. Oh gitu. Ya udahlah minta maaf ya. Udah bubar warganya. Padahal dia udah lihat ganja semeja, Sebantal itu ya? sebantal itu, secuek itu. Karena gimana ya? Di sana orang lebih peduli ngelihat orang berzina tuh dihajar. Kalau orang pakai Ganja. daun, di sana orang kadang ada yang cuek, ada yang peduli juga. Cuman di situ gue ngakak banget tuh. Anjing kalau itu di Jakarta, men, Wah. udah selesai. Udah selesai lu. Selesai. Dor udah. Panggil polisi. Dan kocaknya apa? Tiba-tiba ada salah satu warga balik lagi ke rumah. Ketok. Dek, ya, bagi dikit lah. Itu lucu banget. Terus kata temen gua, selinting aja ya bang. Ya udah boleh. Bijinya dong. Akhirnya biji dipilih disapu buat makan mie. Itu, geng. Karena di kampung gua, zina itu lebih berat daripada narkoba. bukan narkoba, nggak tahu ya, gua Iya. nggak bisa bilang ganja itu narkoba karena di tempat Aceh. gua selama itu dipergunakan dengan benar, kita di sana nggak anggap narkoba. Tapi negara kita anggap itu narkoba kelas 1 ya. Nah, gitu, itu cerita dari gue, Lek. Jadi sekarang lu udah berubah nih, Lek ya? Alhamdulillah gue udah berubah bang. Alhamdulillah ya, dari kekerasan itu udah nggak, Enggak. narko juga Enggak. Kegiatan sekarang ngapain, Lek? Ngonten bang. Wes, welcome to the club. Boleh dong promoin channel lo apa, Lek? Channel gua Alek21 TV. TV. Konten lo? Konten gua tentang tawuran, tentang bandar narkoba yang sering keluar masuk penjara,
tentang anak punk, Underground ya? underground. Oke, mungkin jalur kita sama nih. Lek. Iya. Jalur kita sama, kita akan membahas underground. Tapi tujuan kita adalah kita tuh berbagi pengalaman, Nah. bukan tutorial. Bukan tutorial, benar. Iya. Ntar jangan bilang kita tutorial ngajarin kalian cara tawuran, enggak. Enggak. Itu nggak ada ilmunya, Lek. Gak Ya? ada ilmunya, iya. Ya, Bener. itu soal nyali Soal nyali. dan takdir Itu lidah kalian. tuh, Bang. Diri kalian bener. Kalau lu buat coba-coba jati diri ya udahlah, nggak usah. Pikir lebih ke orang tua lu lagi kalau mau kalian apa-apa. Karena yang lu kalau konyol-konyolan ya apes tuh kalau nggak lu mati ya lu mati konyol. Mati konyol bener, itu yang nggak enak. Ya enak. Kenapa? Lebih apes lagi lu ditangkap polisi orang tua lu lagi. 100 Temen gua, Lek, demi Allah nih nggak bohong nih, ganja segini. Cuman mungkin karena orang tuanya ya mantan artis sebenarnya ya. Kalau sekarang dibilang masih laku banget, nggak juga, udah tua. 1 M, 1 M. satu linting, 1 M. Itu temen gua, temen kantor gua. 1 M, gila. Dan dia udah berubah juga akhirnya. Ya karena ngelihat anjing nominal 1 M lo, pak gitu untuk nebus lo. Aduh, nggak murah bro, di negara kita tuh adalah paling berat gitu. Paling berat sekarang kalau untuk masalah kayak gitu. Ya, makanya gue bilang. Yang lu hindarin lah. Gajah mah emang paling berat. Di atas sabu. Ini, Lek, ya. Iya. Mending berkarya ya. Mending berkarya. Karena di kampung gua nih, maaf nih bang, gua curhat ya. Gua nih dijas banget gua. Kampung mana nih? Di tempat gua tinggal lah. Tinggal gitu. sekarang. Heeh. Lo asli lahir sini? Asli Tangerang. Tangerang. Terus Gua dijas banget tuh gua. Lu bisa apa? waduh. Lu tuh kalau bisa lu cuman kalau nggak ngedarin ya, gua dibilangnya bandar aja di sana tuh. Cuman dari situ bang, gua dari ocehan-cecehan mereka tuh yang bikin mental gua kebangun. Gua bakal bisa buktiin gua sukses tanpa lu orang. Lo pendendam gak orangnya? Gue sih menurut di pendendam bisa bang, cuman rata-rata kalau orang-orang yang kayak gitu gue anggapnya Oke. bodoh lah. Prinsip hidup gue nih, Lek. Kayak Prinsip kucing. hidup gue. Sebagian kesuksesan itu berawal dari dendam. Iya. Sebagian ya, gue nggak bilang semua. Dan itu itu berlaku buat gue. Kalau ada orang rendahin gue akan dendam sama lu. Tapi gue nggak perlu bunuh lu. Biar lu tetap hidup aja. Gue nggak akan unfollow Instagram lu. Gue nggak akan ini sosial media lu supaya apa? Lu tetap lihat progres gue dan gue akan sukses suatu hari. Gitu. Kalau prinsip gue. Kalau sekarang mah kebukti bang sama lu. Good job. Alhamdulillah. Iya, Lek. alhamdulillah ya. Iya, gue tidak pernah menganggap diri gue berhasil atau sukses dengan takaran apapun. Karena sukses itu tidak ada takarannya. Iya, bener. Karena di atas langit ada langit toh. Bener. Nah, jadi Bener. intinya gini aja, kita berprogres. Ada sesuatu yang kita pengen capai, tercapai, ya itu progres. Iya. Dan ya mending gue pembuktian gitu aja. Semua omongan lu gue patahin. Gitu menurut gue. Cuman yang lebih miris gue tuh bang, pernah gue sampai mau sholat jemaah, aku mau sholat tuh gue diludahi. Iya bang, ludahin cuk sama orang-orang tetangga gue tuh. Saking indah Lu udah gitu masuk ya. Islam emang lu diterima emang sholat. Tuh asli bang, gua balik lagi ke rumah gua nangis bang. Kok kayak gini gua salah apa gua? Sama mereka tuh gua nggak salah apa-apa. Apa karena badan gua tatoan? Gua disangka kayak brutal aja kan, gua enggak. Dari situ bang gua, aduh. Akhirnya gua pertama tinggal di satu RT ini gua pindah sekarang. Pindah di RT sebelah. Oh, cabut dari Jadi gue dulu aslinya di RT 2 nih misalkan. Gue cabut ke RT 3, ngontrak gue sekarang bang. Gak tinggal sama orang tua gue lagi. siap. Nah itu menurut gue, wih kayak gini ya. Maksudnya pase mau kita berubah ke lebih baik tuh berat banget. Bener banget ya. Karena orang tuh mikirnya 1000 kebaikan orang tuh gak bakal mungkin dilihat bang. Iya, iya. Satu keburukan tuh yang pasti bakal orang mungkin Ingat terus. Bener. Ingat. Oke Lex, berarti gini ya Lex ya, lo itu adalah veterannya ya, maksudnya adalah apa ya, bisa dibilang panglima tokohnya di saat itu. Lo kenal katak? Kenal. Oke, pas lo tahu ternyata di sekolah lo ada sosok tokoh yang menggantikan diri lo nih, Iya. yaitu katak. Gimana tanggapan lo pertama kali kenal dia? Tanggapan gua biasa aja sih bang. Lo nggak kaget di saat itu? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya, karena itu kan balik lagi ke mereka masing-masing bang. Kalau gua buat panutan, mau panutan apa? Apa yang mau diambil dari gua ya kan gitu. Bego aja orang kalau buat niru-niru gua supaya jadi kayak gitu. Gak perlu lah. Kalau gua mikir gua, ya udah lu tuh jalan hidup lu. Cuman gua saran gua ya hati-hati aja.
Iya. Semua hal ada Semua ujungnya. ada ujungnya. Ada ujungnya. Kalau Kayak nggak mati kalau- penjara. Iya. Gue ya kalau bertobat ya syukur. Maksudnya dan apa ya? Gue juga kesan ke teman-teman yang di rumah, apa yang dialami oleh Alex ini, dia itu jadi legenda gitu, legend di kalangan jalur ini tanpa direncanakan. Enggak, Itu Bang. by incident gitu ya, by accident gitu. Dan buat lu yang setelah nonton podcast orang-orang yang mengundang jagoan-jagoan jalur ini, jangan mencoba mencari jati diri atau mencari nama lah di situ. Iya. Bener bang. Iya. Iya. Janganlah. Janganlah. Karena iya, syukur-syukur kalau umur lo panjang, tapi kalau Iya. mati lo di situ, Mati konyol lu. mati konyol, nggak jadi legend. Gak jadi legend, gak sempet tobat lagi lu ya kan. Iya. Susah lu. Ada pesan nggak Lek buat yang ini, yang di jalur, masih di jalur sampai sekarang? Kalau gua pesan, sekarang nih bang, di sini maraknya gangster bang. Gangster tuh gimana maksudnya? Gangster tuh kayak perkumpulan orang, terus dia janjian di medsos, ledek-ledekan di Instagram, tawuran. Bukan lagi sekolah. Bukan lagi sekolah bang di sini. Oh, oke. Tapi di konsep gue sekarang di channel gue ya, gue lagi ngebahas tentang itu. Jadi pribadi gue nih pengen ngedamain satu tongkrongan ini ke tongkrongan lain kayak gitu. Supaya stop lah kayak gitu. Kalau pesan gue ya udahlah lu jauhi namanya tawuran. Buruk banget bro, maksudnya dampaknya tuh bukan ke lu doang, ke keluarga lu, ke orang tua lu apalagi. Bener. Kalau lu punya jati diri misalkan lu tunjukin lah di kreativitas lu, atau lu suka main game, lu main game aja ya kan. Kalau emang dia sukanya tarung, Ya taruh main game aja lu di Mobile Legends bertarungnya. tapi kalau memang mau jadi petinju silakan. silakan. Iya. Kan sekarang semua udah Udah ada wadahnya Udah ada lah. wadahnya, Dibanding lu kayak gitu kayak mati konyol lu. Iya, iya, iya. Terus pesan gue ya lu jauhi slot. Slot. Sekarang lagi musim ya? Iya judi tuh slot. Karena di tempat gue tuh ada yang gue kelepakin terus tuh ya kan. Lu kapan berhenti goblok, kapan berhenti lu main slot. Lu kemarin motor lu kegade ya kan. Ya gitu bang ya kan, depo motor kegade, AP kegade. Yang susah Ada kan aku tuh ada iya judi ya kalian. jauhi narkoba. Jangan main slot. Tapi Itu yang kalau menang penting lah. bagi 2. Belajar dari pengalaman dia. Nah. Jangan nyari pengalaman sendiri dah, nanti takutnya nggak lepas. Iya, nggak lepas. Gue sampai yang buat yang belum kena ya jangan sampai lah lu kena. Gue berhenti itu bro nggak mudah bro. Nggak mudah, bener. Gue sampai ngerasa di mana pas gue mau mati ya kan baru bisa berhenti. Tangkap penjara ya gue pernah 2 kali gara-gara narkoba. Jauhilah narkoba. Lebih baik lu kalau stres ya lu nongkrong aja sih sama teman-teman lu, sharing-sharing kayak gitu Bang Jere. Iya, teman cerita tuh Teman cerita tuh apa ya, meringankan lah. kalau mau sharing sama gue ya sini silakan. Iya, bisa datang langsung ke Iya. channel YouTube lu ya. Yo, boleh. Karena gini geng, perlu gue kasih tahu juga ketika lo curhat sama seorang content creator, lo bercerita lepas-lepasnya, jangan selalu memandang itu buat konten, enggak. Ada satu hal yang kadang kalian tidak sadari, ketika kalian bercerita di sebuah konten, itu ada kolom komentar di YouTube. Komentar di situ jangan cuma lo lihat bagian negatifnya, tapi dari 1000 komentar itu ada satu dua orang yang pasti menyarankan tuh yang positif. Iya. Iya kan? Kadang kalau kita curhat ke satu orang didengarkan oleh banyak orang, pasti kita akan menemukan pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda dan itu bisa menjadi referensi kita untuk lebih ringan gitu ininya. Apa namanya? Beban kita. Beban kita bener Kita Bang. lebih ringan. Itu ada yang bilang, Beban. "Oh, lu lebih baik lari ke agama." Atau lu lebih baik pindah dari situ atau cari yang bla 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 kesibukan. Itu semua saran yang positif dan menurut gue itu cukup meringankan kalau lu sedang stres. Stres bener Bang. Ya, gitu Jangan ya. coba pernah nyentuh-nyentuh itulah. Oke, thank you banget Lex Iya, ya atas waktu lo ya. Gue seneng banget sharing sama lu. Gue udah sharing sama beberapa orang juga dan ternyata gue sampai di detik ini gue belum pernah menemukan teman-teman yang memang punya pengalaman gila itu sombong tuh enggak. Ya, sejauh ini memang orangnya low profile dan Cuman kadang-kadang Bang di kolom komentar gue dibilangnya bangga terus sih Bang, gue gedek aja kadang-kadang kayak gitu. Enggak. Yang gue dapet, maaf ya, ini gue perlu tekankan. Dia bukan sedang membanggakan apa yang dia alami. Dia sedang curhat, dia sedang bercerita. Dia sedang bernostalgia atas apa yang sudah dia alami. Iya benar. Biar supaya nggak Alami. terjadi Nggak terjadi lagi. jadi lagi. Iya, cukup lah.
Cukup Kayak lah. menghilangkan nyawa tuh bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan, iya bener. Iya, kalau sampai kita yang ngelakuin berarti kita Buat mendahului. iya, Tuhan. buat lu orang yang suka ngejudge orang dari perilakunya, lu berkaca lagi ke diri lu. Benar. Bener nggak bang? Iya, masing-masing orang tuh punya porsi masing-masing. Iya bang. Kalau dia punya salah di A, bisa jadi lu salahnya di Z. Nah. Iya, tidak semua kita sempurna. Kalau lu sempurna lu malaikat. Iya lah. Thank you Lex. Iya. Sampai ketemu lagi. Yoi. Mungkin nanti gue bisa main-main ke channel lu Boleh, juga. Bang, Ya kan? Jer. Kita sharing-sharing ya. Sharing-sharing. Iya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya di Kamar Jerry Podcast. Jadi di sini gua ambil cerita dari Bang Alek nih. Bahwasanya dia pernah di ketawuran, pernah jadi bandar narkoba, atau dia pernah jadi pengedar narkoba, dan dia hampir OD cuman gara-gara beganja. Setauku bang, orang yang beganja itu nggak bisa mati ataupun OD. Setauku ya, itu setauku. Kalaupun dia OD itu paling kebanyakan dosis make ubas, make garam Cina. Itu kalau kebanyakan OD. Cuman sih aku belum pernah nengok orang make ubas itu sampai OD. Belum pernah. Ini orang cuma beganja OD katanya. Aduh, lucu. Memang sih itu dari cerita dia asli atau tidak itu urusan dia. Tapi kalau lihat, kalau dia berantem dengan tangan kosong, Bang Alek itu nggak bakal bisa berantem, karena pegangannya dari dulu itu celurit, tangan kosong. Kalau dia pegangannya itu tangan kosong, mungkin dia bisa berantem. Tapi nggak percaya, pasti benar. Jadi sekian dari saya. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus video dari saya. Saya dari Ganda SGT mohon undur diri. Bye bye. Dah.